Saya mau mempresentasikan tentang penyakit stroke. Untuk topik presentasi kali ini ada 5. Yang pertama yaitu definisi stroke. Yang kedua, klasifikasi stroke. Yang ketiga, hubungan hipertensi dengan stroke. Yang keempat, penyebab dan gejala penyakit stroke. Dan yang kelima, pencegahan penyakit stroke. Yang pertama yaitu definisi stroke. Stroke merupakan serangan akut karena defisit neurologik atau penurunan fungsi saraf yang disebabkan oleh penyumbatan atau pendarahan pada pembuluh darah. Penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah pada otak menyebabkan aliran oksigen dan glukosa menuju otak berkurang atau bahkan berhenti, sehingga sel mengalami nekrosis atau kematian dalam 4-10 menit. Kondisi ini tergolong sebagai penyakit yang serius dan dapat membahayakan nyawa. Oleh sebab itu membutuhkan pertolongan medis segera. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi stroke. Yang pertama yaitu berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama stroke iskemik dan yang kedua stroke hemoragik. Stroke iskemik sendiri bagi 2 macam juga. Yang pertama yaitu trombotik cerebri dan yang kedua embolis cerebri. Dan stroke hemoragik juga ada 2 macam, yaitu yang pertama pendarahan intracerebral dan yang kedua pendarahan subarachnoid. Selanjutnya yaitu berdasarkan stadium atau pertimbangan waktu. Ini ada 3 macam, yaitu yang pertama transient ischemic, yang kedua stroke in evaluation, yang ketiga completed stroke. Selanjutnya yaitu berdasarkan sistem pembuluh darah. Itu ada 2 macam juga. Yang pertama yaitu sistem karotis dan yang kedua sistem vertebrobasilar. Ini adalah gambar apabila otak terkena penyakit stroke. Yang atas stroke iskemik dan yang bawah stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan mengecer darah. Stroke hemoragik terdiri dari 2 jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Selanjutnya itu pengertian stroke iskemik. Stroke iskemik yaitu stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah akibat adanya emboli, aterosklerosis, atau eklusi trombotik pada pembuluh darah otak. Stroke iskemik dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu trombotik cerebri. Stroke trombotik yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Yang kedua yaitu embolis cerebri, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Stroke hemoragik disebabkan oleh kenaikan darah yang akut atau penyakit lain yang menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendarahan intracerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati
sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Yang kedua yaitu pendarahan subarachnoid. Itu pencahayaan pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Klasifikasi stroke berdasarkan stadium atau perkembangan waktu. Yang pertama yaitu transient ischemic attack atau yaitu serangan stroke yang berlangsung kurang dari 24 jam. Yang kedua yaitu reversible ischemic neurologic deficit atau gejala neurologis yang akan menghilang antara lebih 24 jam sampai dengan 21 hari. Yang ketiga, progressing stroke atau stroke in evaluation, yaitu kelumpuhan atau defisit neurologik yang berlangsung secara bertahap dari yang ringan sampai yang berat. Yang keempat, yaitu completed stroke, yaitu kelainan neurologis yang sudah menetap dan tidak berkembang lagi. Selanjutnya, yaitu hubungan hipertensi dengan stroke. Hipertensi merupakan faktor utama penyebab stroke, terutama ischemic stroke, di mana tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan tegangan dan kerusakan pada pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga pembuluh darah mudah tersumbat dan aliran darah ke otak terhenti. Hipertensi juga dapat menyebabkan hemorrhagic stroke, karena tekanan darah yang terlampau tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari akibat adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, pembuluh darah di otak pecah, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat beresiko dialami penderita tekanan darah tinggi, khususnya hipertensi maligna, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau merokok. Dan ada faktor lain yaitu faktor risiko medis. Yang pertama hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi, kedua kolesterol, ketiga aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, yang keempat gangguan jantung, yang kelima diabetes, yang keenam riwayat stroke dalam keluarga, yang keenam migrain. Selanjutnya yaitu faktor resiko perilaku atau kebiasaan. Yang pertama yaitu perokok aktif dan pasif. Yang kedua makanan tidak sehat. Ketiga alkohol. Yang keempat kurang berolahraga. Yang kelima mendengkur. Yang keenam kontrasepsi oral. Yang ketujuh narkoba. Yang kedelapan obesitas. Selanjutnya yaitu gejala penyakit stroke. Salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terbulai. Lalu pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Meski pengidap terlihat sadar. Setelah penyakit stroke itu mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar atau vertigo, mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, dan mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Selanjutnya pencegahan stroke. Yang pertama yaitu mengatur pola makan yang sehat, penanganan stres dan beristirahat yang cukup. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran dokter dalam hal diet dan obat.
Empat, tingkatkan aktivitas fisik. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, menghindari minuman beralkohol dan menghindari nafsa atau narkoba. Selanjutnya, mengobati diabetes bagi penderitanya. Yang terakhir, mengurangi makan makanan tinggi tinggi garam. Untuk kesimpulan, Alhamdulillah, santai. sebagian besar penyakit stroke menyerang pada usia rentan, yakni pada lansia, khususnya bagi yang memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi dan lain sebagainya. Akan tetapi tak dapat dipungkiri kasus stroke di Indonesia juga dapat menyerang seseorang di usia muda. Kenali gejala stroke dan mulailah hidup dengan gaya hidup yang sehat. Terima kasih. Insya Allah. Ada yang mau